الفداء إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الكرام خصوصا إلى ما إلى سكندري عبد المجيد عشان بنا فنبه كرم المحاضرين كما قصدنا وحوائجهم شاولهم الفاتحة رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف نفعنا الله بعلومه وبكرماته في الدارين آمين. لا تتعدى نية همتك إلى غيره فالكريم لا تخطاه الأمل. Di naskah yang lain itu tatakhattahu. Di sini takhattahu. Nah, yang dicetakanmu tatakhattahu atau takhattahu? Takhattahu. Ya, ada yang tatakhattahu, ada yang takhattahu. La tata'adda. La tata'adda itu maknanya la tujawizu. Jangan melampaui. Jangan melampaui apa niyatu himmatika. Niat dari keinginanmu, niat dari keinginanmu ila ghairihi kepada selain Allah. Kalau kamu punya keinginan, jangan sampai keinginanmu itu tersampaikan kepada selain Allah. Jangan melewati yang selain Allah. Fal karimu karena Allah yang maha pemurah, al-karim maha pemberi pemurah. La takhattahu tidak ada yang melampaui dia Allah al-karim. Apa al-amalu angan-angan. Janganlah niatmu itu melewati selain Allah, karena yang maha pemurah Allah itu tidak akan pernah terlewati oleh angan-angan. Angan-angan tidak akan bisa menjangkau Allah. Maka kalau angan-angan tidak bisa menjangkau Allah, maka tidak ada yang bisa memenuhi angan-anganmu kecuali Allah. Karena angan-anganmu tidak mampu menjangkau Allah, tidak mampu. La taj'al, yakni la taj'al, jangan kamu menjadikan qasdaka, tujuanmu, muta'addiyan, hale melampaui, ila ghairihi pada selain Allah Ta'ala mahluhur Allah. Fal karimu karena sesungguhnya Allah yang maha pemurah, la tatakhattahu tidak akan melampauihu pada al-karim apa al-amalul mu'mini mu'ammilin apa amalul mu'ammilin, angan-angan dari orang-orang yang berangan-angan. Angan-angannya orang yang berangan-angan itu tidak akan mampu melampaui Allah. Tinggi-tingginya harapan dan keinginanmu tidak akan melewati kesanggupan Allah
untuk memenuhi keinginanmu. Artinya hebat-hebatnya seluruh makhluk menginginkan, itu tidak ada artinya bagi Allah. Allah bisa memenuhi semuanya. Tapi jangan kamu kena pikiran setan. Terus kalau pikiran setan, kalau Allah memang bisa memenuhi keinginan saya, apakah Allah bisa bunuh diri? Ya, itu pikiran setan itu. Pikiran setan begitu itu. Jadi hal yang muhal kemudian disandarkan ke Allah dengan mengatasnamakan keinginan. Nah itu tidak bisa gitu. Itu cara berpikirnya yang salah. Ya, cara berpikirnya yang salah. Fa inna dzal himmati al-aliyati, fa inna karena sesungguhnya dzal himmati pemilik keinginan. Himmah itu keinginan yang tinggi, ya, himmah. Karena pemilik keinginan al-aliyati yang tinggi, itu yaknafu, ya, menganggap remeh, mirraf'il hawaiji, dari pengangkatan hajat-hajat dzal himmah, ila ghairi karimin, pada selain sang pemurah, ila ghairi karimin, pada selain pemurah, sang pemurah. Wala karimun, dan tidak ada yang mulia, alal hakikati, secara hakikat, berdasarkan hakikat, illa Rabbul Alim, itu illa Rabbul Alamin, kecuali Allah penguasa, atau Rabb itu maknanya pemelihara, penguasa, ya. Kecuali Allah penguasa, pemelihara seluruh alam semesta. Tidak ada yang sulit, ya. Maknanya insya Allah langsung ketangkap. Kalau punya keinginan jangan minta ke selain Allah, karena tidak ada sebenarnya yang pemurah untuk bisa memberi kamu apa yang kamu inginkan kecuali Allah. Karena hakikat sang pemurah yang bisa memberi itu hanyalah Allah. Ini hakikat loh, ya. Hakikat. Kalau ngomong asbab, ya asbab, ya tetap asbab, ya. Tapi kalau ngomong hakikat, semua dari Allah. Wa ajma'ul ibarati fi makna wasfil karimi makila, keseluruhan ibarat, dan keseluruhan ibarat, fi makna wasfil karimi, dalam makna sifatnya Allah Al-Karim yang maha pemurah, makila, sesuatu yang dikatakan, Al-Karimu, adapun Allah yang maha mulia, huwa, dia Allah, dia Allah Al-Karim, alladzi, yang idza qaddara afa, ketika menetapkan sesuatu, menetapkan afa, maka Allah memaafkan. Di kalimat yang ada di
Ibnu Ajib al-Hasani itu bukan idza qaddara tapi idza jafa afa gitu. Tapi di sini idza qaddara afa. Wa idza wa'ada wafa. Dan ketika wa'ada janji sapa Allah, wafa Allah menunaikan janjinya. Allah kalau janji pasti dipenuhi, ya, tidak pernah Allah itu janji gak memenuhi. Cuma janji Allah itu akan dipenuhi sesuai waktunya, sesuai kehendak Allah. Waktunya, rupanya, bentuknya itu terserah Allah. Bukan terserah kamu, tapi terserah Allah. Allah memenuhi pada waktunya Allah dan dalam bentuk yang Allah maui. Bukan yang seperti kamu mau dan bukan pada waktu yang kamu mau. Nah itu yang repotnya. Karena biasanya kita kepingin buru-buru, sementara Allah tidak mau buru-buru. Ya, karena Allah sudah menjanjikan ata amrullah fala tasta'jilu. Ya. Urusan ketetapan Allah itu pasti datangnya. Tapi jangan minta buru-buru kamu. Karena buru-buru itu merusak sistem semesta, ya? merusak sistem semesta. Karena itu kalau Allah menetapkan itu, Allah pasti akan melakukan rekayasa semesta, sehingga tidak mungkin kalau kamu belum nyampe makom wali, ya tidak mungkin langsung saknyet gitu ya. Begitu minta langsung dikasih itu ya gak mungkin. Ya pasti fa'atba asbabah. Pasti akan diberi oleh Allah tapi mengikuti sebab akibat. Ya, mengikuti sebab akibat. Tapi kalau orang yang sudah tinggi makomnya, itu sebab akibat bisa ditabrak. Karena itu jadi khariqul adah. Ya, maka kemudian kemustajabannya menjadi sangat tinggi. Rasulullah itu bisa menyembuhkan Sayyidina Ali yang matanya sakit cuma dengan diludahi. Nah, Sayyidina Ali matanya sakit diludahi, sembuh. Terus temenmu sakit mbok ludahi, ya tambah parah. Tambah parah sakitnya. Ya beda, karena memang beda rumusnya. Beda rumusnya. Tapi Allah pasti akan menunaikannya. Semua janji-janjinya itu ditunaikan oleh Allah. Ya. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Ya, bisa di dunia, bisa di akhirat. Misalnya orang kafir itu diadab. Orang kafir itu bakal menemukan siksa. Kok di dunia dia enak-enakan? Rumahnya bagus, pelesiran terus, punya pangkat tinggi, punya kedudukan mewah. Padahal kan orang yang jauh dari Allah itu rumusnya kan diadab oleh Allah. Kok malah hidupnya enak, mobilnya bagus-bagus, tinggalnya di rumah mewah. Ya. Bahkan uangnya korupsi tapi anaknya bisa hafal Quran. Padahal uangnya korupsi. Wah, berubat kalau gitu. Itu rahasia Allah. Itu rahasia Allah. Urusan anak, urusan bapak, urusan bapak. Anak tidak tahu bapaknya korupsi sama anak, ya tetap anak. Bisa jadi anak itu nanti dijadikan Allah antitesa bapaknya. Nanti anak yang akan meluruskan bapaknya. Bisa begitu.
Ya, bisa begitu. Banyak rahasia Allah yang nggak bisa kita baca. Kalau ngelihat begitu itu, dah kalau nggak sanggup kita baca, wis Gusti Allah nggak pernah keliru, itu saja. Gusti Allah nggak pernah keliru. Tapi kalau nanti kamu dibukakan benar, pun enggak, memang benar Gusti Allah ini. Nggak pernah keliru Gusti Allah itu. Kalau kenapa ini dititipi rizki banyak, kenapa ini tidak dikasih rizki, kenapa ini dibuat terkenal, kenapa ini tidak terkenal, itu rumusnya udah pakem dari Allah itu ya. Kalau Allah janji pasti dibayar ya. Pasti ditunaikan. Jadi kalau Allah sudah mengatakan in ahsantum li anfusikum, kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu bakal balik ke dirimu sendiri. Kamu nyapu-nyapu, kamu tidak nyapu untuk pondok itu. Sebenarnya kamu sedang merakit takdir baikmu sendiri. Ya. Kamu baik ke orang, kamu hakikatnya tidak baik ke orang. Kamu sedang merancang takdir baikmu sendiri. Ya. Cuma kamu belum ngerti. Ya, belum ngerti. Tetapi nanti pada akhirnya itu semua akan kejawab. Kebaikanmu itu akan balik ke kamu sendiri. Sebaliknya kalau kamu buruk, maka keburukanmu itu ya untuk dirimu sendiri. Orang yang kamu buruki belum tentu buruk, tapi kamu yang buruk sudah pasti. Sehingga hati-hati di situ ya. Jadi Allah kalau janji pasti Allah tunaikan. Wa idza a'ta, ketika a'ta memberi siapa Al-Karim Allah, zada nambah siapa Al-Karim Allah, ala muntahar raja, nambah di atas pok-pokani harapan. Pok-pokani gobrek. Ya pok-pokan ini apa bahasa Indonesia ya? Puncak. Ya. Puncaknya harapan. Mentok-mentoki harapan gitu ya, malah muntah harap, malah muntah rojak. Ya sampai pada ya puncaknya harapan. Puncak itu mentok sama puncak itu beda ya. Kalau puncak itu sih ono mudune, kalau mentok itu sudah tidak bisa lagi. Ujung. Ya wis pokoknya kamu paham ya. Bahasa Jawa lebih kaya ya. Jadi Allah itu kalau ngasih, tidak cuma ngasih, Allah bisa kasih lebih. Itu bedanya orang yang taat sama orang yang tidak taat. Orang yang tidak taat dikasih rizki oleh Allah, tapi tidak akan lebih. Dikasih rizki tidak akan lebih. Tapi kalau kamu taat, kamu itu soleh anaknya, kamu itu solihah, kamu orangnya mukhlis, itu Allah ngasihnya ditambahi terus ya, ditambah terus gitu ya, sampai kamu belum berharap itu loh udah dikasih, ya. Sampai kamu baru kretek di hatimu itu loh udah dikasih, ya, sampai berlebih-lebih, ya, berlebih-lebih, udah dikasihkan itu loh, maju-maju, maju-maju. Saya berlebih-lebih, ya berlebih-lebih. Sampai dikasih lebih, oh, itu sudah Gusti Allah udah kasih banyak ke kamu ya. Jadi memang rumusnya orang narik rezeki itu dua ya. Kamu bisa pakai teori fa'atsba'a sababah, pakai sebab akibat, itunya habis ya, kurang mejamu. Yang sudah dibuka semua. Itu 40 ya.
Ya, enggak, semuanya 40-an waktu itu ya. Apa ada yang di Putri sana? Enggak ada ya. Oh, kurang. Ya, nanti kita beli lagi ya. Jadi kalau lihat rumusnya dohir itu kan rajin pangkal pandai. Kok rajin pangkal pandai ya? Ya apa kok rajin pangkal pandai? Aku bingung ya. Rajin belajar mungkin ya. Rajin belajar pangkal pandai gitu. Rajin bekerja pangkal kaya. Jadi itu salah. Mestinya rajin belajar pangkal pandai. Rajin bekerja pangkal kaya. Kalau hemat itu pangkal kikir. hemat kalau dalam makna positif ya bagus lah. Tapi kalau hemat pangkal kaya itu gak ada ceritanya orang hemat kaya itu. Ya. Kalau orang dermawan kaya ya. Kalau dermawan pangkal kaya ya. Tapi kalau hemat enggak. Nah, tapi kamu bisa narik rahmat Allah itu dari jalur ghaibiyah. Nah, jalur ghaibiyahnya itu taat. Ya, taat. Kalau kamu taat, kamu bisa kaya. Asal batinmu ndak hubud dunia. Tapi kalau kamu hubud dunia, meskipun kamu khusyuk, ibadahmu bagus, zikiranmu bagus, kamu ndak akan kaya. Kenapa? Karena Allah tahu kalau kamu dikayakan rusak. Kamu belum kaya aja udah lupa zikiran. Baru punya uang sedikit aja wis 21 di mana jadi masukin. Saya belum pernah masuk 21 di Jakarta ini. Mulai tahun 98 saya di Jakarta ya. Belum pernah. Ninjak pintunya aja enggak. Ninjak pintunya saja belum pernah saya. Saya masuk 21 itu dulu waktu saya sekolah gara-gara diwajibkan oleh Pak Harto nonton G30 SPKI. Jadi 21 nontonnya Trisula sama G30 SPKI. Wes ikut dong. Nah, enggak pernah. Tapi saya enggak pernah ngerasa menyesal. Yo, bagi saya yo seneng gitu hidup itu. Jadi saya enggak ribet besok ditanya Gusti Allah, kon ngerti film ini? Gak tahu ya Allah. Tahu film ini? Gak tahu ya Allah. Tapi kalau ditanya yang lucu-lucu tahu, ya tahu. Calon dong tahu saya gitu. Ya, jangan terlalu ikut orang banyak ya. Karena Qur'annya nyuruh in tattabi'u aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikut cara hidupnya kebanyakan orang, kamu pasti nyasar dari jalannya Allah. Ya. Terus tambah ke sini, tambah sedikit orang yang bisa ikut jalannya Gusti Allah itu. Jangan. Jadi kalau Allah ngasih terus kamu bener hatimu memang tidak cinta dunia, wah itu bisa melimpah. Kalau kata Syekh Abdul Wahab Sya'roni, rumusnya kaya itu begini. Yang penting kamu usaha, ya. Meskipun usahamu itu tidak berjanji, gitu ya. Hitungannya orang Jawa itu kayaknya kerja kayak gitu dapat apa, gitu ya. Kayak kerja kayak gitu apa. Tapi kamu yakin bahwa rizki dari Allah bukan dari usahamu. Gitu ya. Tapi satu syaratnya jangan pernah maksiat ke Allah. Ya, jangan maksiat. Terus jangan hubud dunia. Itu pasti nanti dibuka pintu rizkimu ya. Tapi kalau saya ditanya, kapan pintu rizki itu buka? Kalau saya ingat ya, rasanya saya setelah jadi muridnya Abu Yatim Yati. Jadi begitu saya
Jadi muridnya Buya Dimyati itu saya udah tidak pernah punya masalah ekonomi. Jadi wali itu hebatnya. Terus udah tidak pernah sudah. Tidak pernah susah itu tidak pernah. Nah, itu hebatnya wali-wali agung ya. Wala yubali kam a'ta. Dan Allah tidak pernah peduli, wala yubali, dan tidak peduli siapa Allah. Kam a'ta, berapa banyak a'ta Allah memberi. Allah kalau ngasih itu tidak pernah ini. Wala liman a'ta, wala dan tidak liman bagi orang a'ta yang memberi siapa Al-Karim, Allah. Allah kalau ngasih itu kamu tidak bisa mempertanyakan, ya. Kenapa orang yang alim kok dikasih sedikit? Kenapa orang yang tidak alim kaya? Wis kamu tidak ngerti rumusnya Allah. Wis kamu wis husnudzon, wis ini ya, cerita dunia. Kalau tidak gini tidak rame, wis gitu aja. Ruwet kamu tidak ngerti rahasianya Allah kok. Ya, ngerti rahasianya Gusti Allah. Tapi kalau mau diselidiki, sebenarnya kalau orang yang alim, yang mukmin itu seandainya hatinya siap, tidak mungkin tidak kaya. Ya cuma karena dia tidak kuat aja oleh Allah ditahan rizkinya. Tidak usah Gusti Allah, saya aja gitu. Kalau saya lihat anak saya belum kuat ya tidak tahan. Kalau anak saya sudah kuat ya ambil semua. Tapi kalau belum apa-apa, belum kuat ya tidak bisa. Kamu juga gitu. Ya, kamu tak fasilitasi juga sambil saya lihat. Kalau ternyata itu tidak membuat kamu lebih khusyuk, ya untuk apa difasilitasi macam-macam, nanti tambah tidak bagus batinmu. Tapi kalau kamu tambah datang rezeki, tambah taat, tambah khusyuk, ibadahmu tambah bagus, itu ciri kamu kuat. Ya. Kamu jadi RT tambah alim, jadi RW tambah alim. Wah kamu calon menteri kalau begitu itu. Wah jadi menteri yo alim yo khusyuk. Tapi kalau orang baru jadi RT aja udah kacau balau, ya pangeran tidak akan naikkan lagi, wis cukup mentok kamu sampai mati RT, gitu loh ya, tidak kuat kamu, tidak kuat, kamu dijadikan baru jadi kepala bagian di jabatanmu nanti misalnya ya, kamu udah sombong, udah ini alamat, gak naik lagi. Kalau sampai kamu kayak begitu terus dinaikkan istidraj. Ya, istidraj itu sudah. Gusti Allah itu sama kamu itu bahaya. Akhirat tidak ada jatahmu. Ya. Bahaya. Tapi kalau saya lihat ya, orang-orang yang soleh, yang terus sekarang hidupnya kaya raya, memang keren. Ya. Saya ini ketemu orang-orang kaya yang memang taat ya. Yang hatinya itu memang bersih. Ya ini sudah sampai jadi pondok kayak begini, kamu sering dapat macam-macam, itu orang-orang hebat-hebat. Tapi memang saya menyaksikan orang ini memang orang pilihannya Allah ya. Untuk jadi talangnya rahmat Allah bagi orang lain. Kalau bukan orang ini yang dipilih, mungkin ya nggak sampai ke kamu. Nggak sampai ke kamu. Tapi karena orang-orang yang bersih yang dipilih oleh Allah, jadi sampai rizkinya itu sampai kepada yang Allah maui. Gitu. Tapi kalau ada orang maksiat tok tapi kok kaya, oh itu masuk ke pesannya Rasulullah ke Sayyidina Ali di Wasiatul Mustafa, kitab kecil ya dulu waktu mondok di Ibtidak ya. Ya Ali, idza ghadaballahu 'abdan razaqahullahu malan haraman. Gusti Allah itu Ali, kalau benci ke seseorang, dijadiin orang itu kaya. Jadi Gusti Allah kalau benci ke orang itu orangnya jadi kaya, bukan jadi miskin. Ya, orangnya akan kaya. Tapi rizkinya haram semua. Rizkinya haram semua. Ya, jadi kalau Allah kaya semua, haram semua.
Wa idza ishtadda ghadabuhu, kalau Allah marahnya sudah sangat, wakalahu syaitanan. Orang itu diwakilkan setan. Udah pikirannya, caranya, hidupnya, kesetanan semua. Ya, kesetanan semua. Waliyadzubillah sumaliyadzubillah. Ya. Tapi saya belum. Tapi saya senang ya. Di pikiran saya sebenarnya cita-cita saya itu ya. Sama dengan Kiai Asnawi dulu. Ya Asnawi kalau bilang ke saya, Allah mafilah kudasalah sirah. Beliau mengatakan begini, aku kepingin mat, kalau panggil saya Ahmad ya, aku kepingin mat, besok kalau sudah aku umur 60, aku tak buat gubuk saja. Wes rumah ini biar, pondok ini biar diurusi anak-anakku, aku pakai gubuk saja. Terus aku tak ibadah yang benar. Memang orang kalau sudah ngerti hakikat dunia ini, kamu nanti akan tidak senang lihat dunia. Ya, tapi kalau orang masih baru tahu dunia, diomongin gitu, ya gak ngerti. Ya ngerti. Karena itu Abu Yatim Yati, itu kaya Abu ya itu ya, sawahnya di daerah Ashabul Maimanah itu hampir satu desa waktu itu. Di tempat lain. Tapi Abu Yatim Yati rumahnya bambu. Ya, terus gitu beliau sendiri ya lampunya ndak mau petromak, apalagi listrik. Ya, lampu biasa. Kalau tidur di bawahnya itu, di bawah pondoknya Abu Yatim Yati itu bebek. Jadi santrinya yakin ndak akan bisa tidur. Bebek mana bisa diem. Tapi insya Allah kalau nggak bisa tidur bukan santri ya. Santri mah lami kayak apa ya tidur. Tapi ya Masya Allah Bu ya. Dulu abahnya Yaya Asrori itu, Mbak Yaya Usman, itu keturunan Sunan Giri. Abu Yatim Yati keturunan Rasulullah ke-25. Terus kalau Romaya Asrori, abahnya Yaya Usman. Yaya Usman itu rumahnya jelek. Ya, rumahnya jelek. Nah terus pas Yaya Usman itu haji dibenahi oleh orang-orang, rumahnya dibenahi. Sama kayak Jawa Tengah. Nanti Bayi Abdullah Salam juga begitu ya. Bayi Abdullah Salam itu rumahnya juga jelek. Beliau haji terus dibenahi oleh orang-orang. Bayi Usman begitu, setelah dibenahi pulang, Bayi Usman ini ya kelihatan susah sekali. Terus ngomong ke Asrori begini, kenapa kok dirubah rumahku? Ya biar enak bah, ibadahnya biar enak. Orang anak gak ngerti maunya abahnya kayak apa. Kan yang dilihat dohirnya. Kata ya Usman, ya serumahku masih bocor-bocor begitu itu. Itu Rasulullah sering datang. Kalau sudah kayak begini aku takut gak datang. Begitu. Rumah hebat itu bukan rumah yang bagus. Rumah hebat itu yang Rasulullah mau datang. Yang Nabi Khidir mau mampir. Yang para aulia, para malaikat hadir. Sama, majelis yang baik itu bukan banyak orangnya. Yang para aulia nyakseni. Yang para malaikat mau datang. Meskipun cuma 2-3 orang gak masalah. Tidak perlu populer-populeran. Nah itu harus jadi komitmenmu selamanya di dalam hidup itu. Gusti Allah kalau ngasih, ya terah Gusti Allah. Ya kita tidak tahu logikanya Gusti Allah.
kenapa Cina sekarang kaya. Gini ya, kamu mungkin, saya sebelum ke luar negeri itu, nyangka orang Indonesia ya keren gitu ya. Tapi setelah saya ke luar negeri itu, memang kita itu termasuk kayaknya ya dalam urusan dunia itu minaz zahidin. Semua aku zuhud, semua kita itu. Orang kaya masih zuhud kalau itu. Kalau kamu ke luar negeri, kamu tahu orang barat itu kalau sudah mau nanam di sawah itu, sawahnya itu bukan cuman 1 hektar, 2 hektar, itu bisa ratusan hektar. Jadi sawah mereka itu enggak cuma galengan lebar 10 meter kali, enggak gitu. Enggak gitu, luas. Jadi enggak ada yang pikiran kecil itu, enggak ada. Terus saya mikir-mikir, kok orang Indonesia itu pikirannya kecil banget ya. Hidup jadi pegawai negeri udah selesai. Di barat diatur gitu. Coba kamu lihat Cina sekarang itu. Gunung dipaprasi semua. Gunung itu diratakan, dipakai jadi kebun. Sekarang jadi kebun durian. Sekarang durian Cina ekspor. Dulu dia impor. Duriannya bagus-bagus. Itu gila, dia tanam itu sak gunung durian semua mau enggak. Ya, garu-garuan. Israel itu. Teknologi pertanian paling canggih Israel. Padahal di Israel ya kayak gitu. Tapi Israel bisa membuat matahari buatan. Ya, sehingga tanamannya cara mengairinya menggunakan komputer semua. Sehingga itu bisa, cuacanya bisa diatur. Sehingga tidak panen. Sehingga kalau bunga tulip terbesar, ya sekarang dari Israel. Nah, Israel bisa membuat elektrisasi tanaman dan lain-lain. Amerika kelabakan sama Cina, karena begitu embargo chip komputer, malah dia lebih canggih sekarang. Itu memang kalau katanya teman-teman yang kerja-kerja, orang Cina itu etos kerjanya tinggi. Tidak ada matinya. Tidak ada capeknya kalau kerja. Itu yang tidak bisa dikalahkan oleh bangsa lain. Memang sampean tidak usah ngelihat orang Cina yang asli Cina ya. Tonggone sampean sing Cina, sampean kalian tahu ya. Kayak apa kalau kerja orang Cina? Wah, saya kalau guyon istri saya kalau kerja terus gak berhenti-berhenti, wis istirahat ya, sampean ndak kerja nang Cina. Ya itu guyonannya zaman dulu ya begitu itu. Orang Cina itu masa. Tapi dari sisi etos saya kira kamu juga perlu nyontoh ya. Dia hebat. Sehingga pemain-pemain bulu tangkis kita top banyak-banyak Cina. Pemegang ekonomi Indonesia Cina. Terus kamu jadi benci ke orang Cina. Menurut saya tidak fair, ya, tidak fair. Sebenarnya bukan karena Cina difasilitasi saja, tapi karena kita malas. Gitu loh ya. Kita tidak bisa ngerebut. Kamu begitu bisa ibadah, bisa dapat uang 1 toko aja udah selesai. Cina yang enggak nguasai toko sak Tanah Abang gitu loh ya. Dikuasai sak dunia. Kamu kalau tahu bagaimana Indofood itu menguasai segala sesuatu, wah, sampai BCA dulu punyaan Indofood ya, dan seterusnya. Sekarang dijual ke Sampurna, tapi dia kan main sampai itu dikuasai mulai dari tepung, gandum. Indonesia makannya kan nasi ya, tapi kan apa itu, saya tidak usah nyebut orang lah ya, pokoknya yang pemilik Indofood itu udah yakin dia bisa ngerubah makanan orang Indonesia dari beras ke gandum. Dia yakin gandumnya tidak boleh dikuasai, tapi pengolahan gandum jadi tepung dia yang punya. Jadi kalau kamu beli tepung segitiga biru punyaan dia, tepung cakra punyaan dia. Nah, itu tepung apa? Punyaan dia semua itu. Dia tidak cuma buat tepungnya dibuat mie-nya punya dia semua. Gitu loh ya.
Nah cuma buat mie, sampai baksonya, bakso bujangan itu dibeli punyaan dia. Tapi jangan kamu kira bakso bujangan itu tidak laku Pak. Bakso bujangan itu nantinya tidak diobsesikan untuk jualan, itu untuk lab saja, untuk lab. Karena kalau untuk mencari respon bagaimana penilaian konsumen terhadap produk itu kelamaan. Kalau sudah punya gerai sendiri kan lebih cepat. Itu sudah teknologinya udah canggih, cara berpikirnya dalam dagang udah pakai teori modern. Gitu. Lu kamu sih dagangan sih, Bismillah. Ya masih Bismillah tapi caramu ngono yo kalah rek gitu loh ya. Yo kalah, kamu ya cuma modal Bismillah tok wal asri belum baca tiwir sampai muntuk dagangannya gak bener. Ya wis. Ya, kamu menyalahi hukum dohir. Ya, hukum batinmu ndak kuat, hukum dohirmu nggak jalan, ya nggak sukses. Orang barat ndak pakai hukum batin, tapi hukum dohirnya bener, ya sukses. Itu loh ya. Nah hukum itu kan jika maka. Kalau kamu lakukan ini, Allah kasih ini, ya sudah begitu hukumnya. Siapa yang kuat, ya dia menang. Siapa yang siap, ya dia sukses. Itu ndak peduli dia kafir atau Islam. Gitu loh ya. Maka kamu harus siap terus ya. Wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda. Wa in rufi'at, dan jika diangkat apa hajatun hajat ila ghairihi kepada selain Allah, la yarda, Allah tidak ridho. Kalau sampai orang itu punya hajat, kok hajat itu malah ditujukan pada selain Allah, Allah nggak ridho. Ya? Allah nggak ridho. Ini kalimat yang agak rumit ini. Setelah ini, wa idza, kalau itu dibaca rufi'at mestinya ini jufiyah. Wa idza jufiya ataba wa ma istaqsa. Jufiyah itu saya cek maknanya itu ba'uda, hajaro. Ya. Itu pada gak enak semua maknanya. Kalau orang meninggalkan Allah, kalau dia ditinggalkan, ataba, maka ataba bisa makna nyela, bisa maknanya marah, tapi tidak marah sangat, marah sedikit. Wama istaqsa, dan tidak. Istaqsa bisa maknanya menyelidiki, juga bisa maknanya mengeliminir. Kalau orang itu meninggalkan Allah, ya, kalau Allah ditinggalkan, ya Allah mencela, tapi Allah tidak akan membuang kamu. Gusti Allah itu meskipun dihina-hina, ya, dikafir-kafirkan, kemudian dibakar Qur'annya, ya tetap saja Gusti Allah kalau mau menghendaki dia tobat, ya diterima tobatnya. Itu Gusti Allah, Masya Allah. Wala yudayyi'u, dan Allah tidak menelantarkan man ladha bihi, man orang ladha, yang ladha bi makna ista'anah, orang yang memohon pertolongan bihi kepada Allah. Waltaja, dan balik kepada Allah. Wa yughnihi, dan Allah membuat dia kaya. Wa yughni, dan Allah mengayakan. Aghna yughnihi, dan Allah mengayakan pada orang anil wasaili, dari
wasilah-wasilah, wasyufa'i dan penolong-penolong. Kalau Allah menghendaki orang itu bisa dibuat oleh Allah, dia tidak butuh wasilah apapun, tidak butuh penolong siapapun kecuali Allah. Ya. Fa'idha maka ketika kanat ada apa hadhis sifatu sifat ini la yastahiqu la yastahiquha tidak berhak atas sifat sapa ahadun seseorang siwallah selain Allah Ta'ala mahulur Allah. Ya siwallahi sa'liyani Allah Ta'ala mahulur Allah. Fayambagi maka seharusnya alla tatakhattahu hendaklah jangan melampaui kepada Allah apa al-amalul mu'ammilin angan-angan dari orang yang punya angan-angan. Kama qala sebagaimana berkata siapa ba'dul arifin, sebagian orang yang ma'rifat. Bagaimana kata orang yang ma'rifat? Haramun ala man wahadallah rabbahu. Haramun haram ala man ingat atas seseorang wahada yang mentauhidkan siapa man orang Allah kepada Allah rabbahu sebagai Tuhannya dia. Haram bagi orang yang benar-benar mengesahkan Allah sebagai Tuhannya. Wa afradahu dan nyuwejekne Gusti Allah. Mengesahkan Allah. Ya menyendirikan malah enak. Apa yang haram apa? Wah, enggak jadi ya. Ayyajtadiya ing yento iku apa? Ayyajtadiya ing yento minta. Jika orang itu meminta ahadan kepada seseorang rifda pemberian. Rifda itu artinya pemberian. Kalau ada orang namanya rifda pemberian. Kuwewean. Peparing. Haram bagi orang yang benar-benar bertauhid murni kepada Allah untuk meminta sesuatu pemberian kepada selain Allah. Itu kalau sudah tingkat wali ya. Kalau sudah wali itu haram minta kepada siapapun. Kecuali hanya pada Allah. Kamu besok aja kalau jadi wali begitu kalau sekarang. Kalau sekarang kamu minta kepada selain Allah tidak apa-apa, tapi kamu jangan meletakkan dia sebagai kausa prima, musabbibul asbab. Tapi tetap kamu ngelihat dia sebagai sabab yang diletakkan oleh musabbibul asbab. Tidak punya uang, terus kamu minta ke orang tuamu. Tapi yakinmu bahwa rizkimu itu dari Allah, cuma melalui orang tuamu. Gitu loh. Jadi mintamu ke orang tua itu bukan kemudian kok ya ndak ono pangeran, gitu loh ya. Seolah-olah kalau orang tuamu ndak ngasih, kamu sudah mati, sudah selesai kehidupan. Ndak begitu. Ndak begitu. Itu hanya sebagai sababiyah. Kamu sakit ke dokter. Ya sebenarnya yang menyembuhkan Gusti Allah, ndak ke dokter pun kalau memang waktunya sembuh ya sembuh. Kalau kamu sudah sempurna imannya. Nah, kalau ndak kuat ya jangan begitu. Kamu ke dokter, tapi ke dokternya itu dengan kesadaran yang menyembuhkan tetap Gusti Allah. Cuma dokter ini jadi perantara.
Ya, dokter ini nanti diberi ilmu oleh Allah, diberi firasat, diberi pikiran yang kemudian mengarah kepada obat-obat yang itu nanti bisa menyembuhkan. Aslinya yang ngasih petunjuk ya tetap Gusti Allah. Gitu ya, ya tetap Gusti Allah. Nah gitu harus begitu kalau kamu masih begitu. Buat saya ya begitu ya. Jadi kalau kita nyandar kepada selain Allah masalah, tapi kalau nyandarnya hanya sebagai sababiyah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak merusak tauhid. Wa ya sahibi kif bi ma'al haqqi wifqatan. Wa ya sahibi wahai sahabatku kif berhentilah kalian bi bersamaku ma'al haqqi beserta Allah al-haq ya. Wifqatan. Ya kok wifqatan? Wiqfatan ya. Pada pemberhentian ya. Amutu biha, aku mati dengan posisi hati senantiasa bersama Allah, maksudnya berhenti bersama Allah itu ya. Wajdan hale nemoni mendapati wa ahya dan aku hidup biha dengan wikfatan tadi atau wakfatan dengan ketetapan hati senantiasa bersama Allah. Wajdan hale menemukan keadaan itu. Maksudnya, hendaklah kamu bersama aku kata Ba'dul Arifin untuk senantiasa bersama Allah. Ya. Mati ya bersama Allah, hidup ya bersama Allah. Wa qul lil mulukil ardi. Wa qul dan katakan li mulukil ardi pada raja-raja dunia. Tajahadu jahdaka. Tajahadu berusaha. Kamu berusaha. Tajahadu kamu berusaha. Jahdaha pada usaha ya usaha menuntut dunia ya. Fadzal mulku maka pemilik kerajaan mulkun kerajaan la yuba'u yang tidak dibeli wala yuhda dan juga tidak dihadiahkan. Kerajaan Gusti Allah itu loh. Itu yang enggak dijual. Kamu yang juga enggak bisa beli, juga enggak dihadiahkan. Kamu raja-raja dunia ini, kamu usaha, sak kuat-kuatmu usaha, ya. Sak kuat-kuatmu usaha. Tapi sesungguhnya pemilik kerajaan ini, itu adalah pemilik kerajaan itu adalah kerajaan yang tidak bisa dibeli siapapun, tidak bisa dihadiahkan ke siapapun. Karena ketika orang itu mati, maka dunia itu tetap menjadi miliknya Gusti Allah. Ya orang itu cuma mengaku sebentar. Ada yang mengaku punya tanah 50 hektar. Sampai berapa tahun dia mampu ngakui? Sampai 100 tahun? Tidak sampai. Biasanya dia sanggup mengakui itu sebagai tanahnya misalnya 70 tahun. Saya itu mati. Yang ngaku sudah tidak ada. Ada lagi kemudian anaknya ngaku. Berapa tahun anaknya bisa kuat ngakui tanah itu miliknya? Ya,
80 tahun, setelah itu mati. Terus dibeli oleh orang. Sing membeli itu kayaknya memiliki. Tapi akhirnya yang membeli ya mati. Tanahnya ya tetap tanahnya Gusti Allah. Aslinya kehidupan itu. Tidak pernah bisa membeli apa yang dimiliki Allah. Ya. Tidak ada, hakikatnya sebenarnya juga tidak ada yang bisa mendapatkan itu. Aslinya semuanya ya tetap miliknya Allah. Cuma ganti-gantian merasa memiliki dalam satu waktu karena memang itu cerita hidup yang harus berjalan. Ya, tapi hakikatnya ya tetap miliknya Allah. Ya, semuanya miliknya Allah.